Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Agung Kisbiantoro SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Riau dengan nomor induk mahasiswa 24054316779. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Islam Al-Abror Metro, tepatnya di kelas 12 dengan mapel fisika dan materi hukum kolom. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat sekali ya murid-murid Pak Agung ini ya pagi hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah masuk semua. Baik, kalau masuk semua, kita mulai pelajaran hari ini dengan mengawali yang namanya berdoa. Oke? Nah, Pak Agung minta Solihun untuk memimpin doa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, biar semakin tambah fokus belajarnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke? Baik. Semuanya berdiri yuk, kita ice breaking terlebih dahulu. Kalau Pak Agung bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau Pak Agung bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Pak Agung bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Oke, siap ya? Yuk kita mulai. Pagi, pagi, siang, sore, pagi, 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 sore. Wah, luar biasa fokusnya ya teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar sebuah materi yang sebenarnya materi ini tuh nggak asing. Materinya adalah berkaitan dengan hukum kolom. Materi ini pernah kita pelajari di SMP. Masih ingat pelajaran ini di SMP? Masih, alhamdulillah. Kemudian apa sih yang dipelajari di materi ini? Listrik statis. Oke, terus kalian ingat nggak tentang gaya kolom? Baik, kalau ingat, coba deh. Ini ada sebuah video yang Pak Agung bisa tampilkan. Kalian bisa amati di sini. Pernahkah kalian memainkan sebuah penggaris bersama potongan kertas yang disobek menjadi potongan kecil? Pertama, gosok-gosokkan penggaris ke rambut kalian. Kemudian, dekatkan ke potongan kertas kecil tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kertas kecil akan terangkat. Oke, katanya apa tadi? Kalau kita gosok-gosokkan ke kepala kita garis, kita serpihan kertas kecil akan nempel. Oke, serpihan kecil-kecil akan nempel. Betul? Oke, berarti itu merupakan apa?
Listrik statis ya? Oke, berarti kurang lebihnya masih ingat ya materi SMP ya teman-teman ya? Oke, coba kalau masih ingat, Pak Agung pengen tahu seberapa siapkah sebenarnya mengikuti pelajaran ini tentang listrik statis. Ini ada soal, ya ada soal yang berkaitan dengan konsep listrik statis. Coba teman-teman buka Chromebook-nya, Pak Agung pengen lihat seberapa paham listrik statis yang pernah kalian pelajari dulu. Dibuka dulu. Di sini ada link yang bisa kalian lihat di PowerPoint. Terus ikuti assessment. Ada beberapa soal. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Dikerja? Selesai? Udah. Oke, baik. Kalau sudah. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, kenapa kok kita ini perlu yang namanya belajar hukum kolom? Ternyata hukum kolom ini banyak manfaatnya, baik di kehidupan sehari-hari dan ternyata banyak dimanfaatkan oleh dunia teknologi modern saat ini. Nah, di sini di slide Pak Agung menuliskan ada beberapa teknologi modern yang menerapkan hukum kolom. Di antaranya ada apa saja? Coba Rama. Ada printer, laser, fotokopi, Iya. penyaring udara elektrostatis, Iya. start mobil dengan semprotan elektrostatis. Sudah, Pak? Oke, tuh banyak kan sebenarnya teman-teman yang berkaitan dengan fenomena hukum kolom atau pemanfaatan listrik statis. Jadi jangan sia-siakan materi ini ya, ikuti dengan serius. Oke, selanjutnya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran apa yang harus kita capai. Coba perhatikan di slide pertama. Pak Agung minta Dimas membacakan. Menjelaskan hubungan antara pesan makan, dan biaya kolom berdasarkan hukum kolom. Oke, lalu yang kedua Pak Agung minta Rahma Menghitung besar gaya kolom antara dua benda bermanfaat menggunakan rumus yang sesuai. Oke, yang ketiga Alif Mengamati dan menyimpulkan pola hubungan antara besar muatan, jarak, dan gaya kolom melalui simulasi virtual. Oke, kemudian yang terakhir Akbar. Menyampaikan hasil pengamatan, diskusi kelompok atau kesimpulan tertentu secara sederhana. Baik, ini tujuan pembelajaran hari ini ya teman-teman yang harus kita capai. Ini adalah alur kegiatan kita hari ini yang harus kita lalui. Nah, di pertemuan hari ini yang pertama kita nanti akan menonton sebuah video masalah ya kan. Lalu alur yang kedua yaitu melakukan percobaan dengan simulasi PET namanya ya. Yang ketiga apa? Nanti yang akan dilalui. Coba perhatikan diagramnya di slide. Diskusi dan menjawab pertanyaan. Lalu yang berikutnya kalian nanti harus presentasi. Nah, yang terakhir baru nanti kalian akan mengikuti ya tes tertulis atau formatif. Nah, siap ya melalui tahapan-tahapan ini. Silakan kalian duduk di kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Pak Agung mau membagikan LKPD. Kelompoknya Hasan. Terus kelompoknya Vicky. Terakhir kelompoknya Dimas. Pak Agung jelaskan terlebih dahulu cara mengerjakannya. Yang pertama, teman-teman buka dulu LKPD dan siapkan Chromebook-nya ya. Sudah? Kalau sudah, tonton dulu video masalah yang disajikan lewat Chromebook. Kalau sudah ditonton, jadi kalau di video tadi teman-teman bisa menyaksikan yang namanya sebuah sedotan ya kan. Nah, yang digosok dengan tisu, terus digosok dengan tangan. Ya, di sana bisa teman-teman lihat apa yang terjadi, gitu kan? Nah, oke, silahkan diidentifikasi masalahnya, kemudian dilihat di LKPD,
Di sana ada pertanyaan terkait dengan video yang kalian tonton tersebut. Nah, silakan masalah-masalah tersebut dijawab di LKPD-nya teman-teman. Silakan diisi dengan kelompoknya sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD-nya ya. Ada kesulitan nggak? Enggak, Pak Agung cek. Kelompok Vicky? Proses. Ya. Kelompoknya Misbah diskusi. Kelompoknya Jaki gimana? Ambil diskusi. Ya, gitu. Aktif. Bagus. Ya, berdiskusi teman-teman. Berdiskusi dengan kelompoknya ditentukan. Iya, gimana? Boleh. Ya. Kelompok Dimas, ada kesulitan? Oh, luar biasa, fokus banget ini. Paham ya dengan masalah-masalah yang ada di LKPD ya? Aman. Nomor 4 itu ada masalahnya tentang jarak antar sedotan dengan sedotan atau jarak antar sedotan tangan diperbesar, apakah berpengaruh terhadap gaya tolak menolak atau tarik menariknya? Untuk membuktikan masalah nomor 4 itu, teman-teman harus melakukan uji coba atau simulasi dengan menggunakan aplikasi PET. Nah, di dalamnya ada tampilan seperti ini. Yang ada di gambar ini, bisa teman-teman lihat ya. Yang bagian merah sama biru itu adalah muatan. Ketika teman-teman tarik, nanti akan ketemu yang namanya jarak muatan. Paham? Oke. Lalu kita lihat bagian bawah. Di bagian bawah ini ada yang namanya nilai muatan. Kalau dia arahnya ke kiri, teman-teman geser tanda panahnya itu ke kiri. Tanda panah ini ya, segitiga ini. Nih, dia nanti nilainya akan negatif. Kalau teman-teman tarik arahnya ke kanan, berarti dia akan positif nilainya. Itu ya, itu merupakan jenis muatan. Ini sama, sebelahnya adalah muatan yang kedua. Kalau sebelah kiri ini untuk muatan yang ini untuk muatan merah. Paham? Ada yang tanyakan? Iya. Yang tanda panah itu apa ya, Pak? Yang sebelah mana, Solihun? Atas. Oh, yang ini ya? Oke. Tanda panah itu menunjukkan arah gaya tarik atau tolaknya. Arti, teman-teman tahu cara mengoperasikan PET, sekarang bisa dilanjutkan. Menyelesaikan masalah-masalah yang ada di LKPD. Pak Agung lihat dulu. Oh ya, coba lagi. Nah, dicoba lagi untuk muatan yang lain, ngikutin yang ada di tabel seperti apa, gitu ya. Oke, lanjut diskusinya, bagus. Udah melakukan percobaan yang pertama, lanjut kedua, ketiga dengan muatan yang berbeda, jarak yang berbeda, gitu. Analisis datanya yang sudah dituangkan di dalam tabel tadi. Setelah dianalisis, ditarik kesimpulan, ditulis yang rapi. Nah, nanti Pak Agung foto hasilnya terus dipresentasikan di depan, gitu ya. Biar teman-temannya juga tahu. Nah, punya kelompok yang lain salah atau benar, gitu kan hasilnya ya. Kalau sudah, sekarang kita sajikan hasilnya melalui presentasi. Kira-kira siapa ya? Kelompoknya siapa ya yang mau maju nih? Ayo, nanti kalau nggak ada yang mau, ini Pak Agung tunjuk loh. Kelompoknya Solihun. Oke, boleh kelompoknya Solihun. Berarti kelompoknya Solihun yang akan mempresentasikan. Gitu teman-teman? Oke. Kalau gitu disiapin laporannya biar Pak Agung foto ya. Nanti biar tampil di layar proyektor. Oke, ya kelompoknya Solihun boleh tampil. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Solihun ya. Yang lain?
diamati ya. Nah, data-datanya kemudian nanti ditanggapi. Kira-kira jawaban dari permasalahan-permasalahan dari kelompoknya Solihun ini benar apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil masalah yang ada dari video yang tadi dikasih sama Pak Guru. Kami menemukan 4 masalah. Yang pertama, mengapa kedua sedotan saling tolak menolak ketika didekatkan satu dengan yang lain. Jadi ini kami menemukan isinya karena dua benda yang muatannya sama pasti saling tolak. Oke, itu hasil dari kelompoknya Solihun ya kan? Terus lanjut. Teman-teman cek data teman-teman seperti apa. Kalau sesuai silakan katakan sesuai, tapi kalau tidak sesuai silakan ditanggapi. Kenapa kok nggak sesuai gitu ya? Oke, lanjut. Yang kedua, bagaimana jika sebelumnya kedua sedotan tidak digosok tisu? Maksudnya kedua sedotan tolak menolak. Mengapa? Kalau sedotannya itu nggak digosok, otomatis nggak ada muatan, jadi nggak bakal tolak menolak. Gitu kan? Mengapa ketika sedotan didekatkan dengan tangan, sedotan dan tangan saling tarik menarik? Lanjut. Karena sedotan ketarik ke tangan, sedotannya ketarik ke tangan, karena tangan itu netral dan di situ terjadi ilusi. Lanjut. Yang keempat, bagaimana jika jarak antar sedotan dengan sedotan? Bagaimana jika jarak antar sedotan dengan sedotan atau jarak antar sedotan tangan diperbesar? Apakah berpengaruh terhadap gaya tolak menolak atau tarik menariknya? Jawabannya, jaraknya itu berpengaruh banget. Kalau keduanya itu makin jauh, gaya tariknya juga makin tarik atau tolaknya makin kecil. Lanjut. Tuh kata kelompoknya Solihun, kalau jaraknya semakin jauh, katanya gaya tolaknya atau tarik menariknya akan semakin kecil gitu ya. Iya, Terus kalau dia jaraknya dekat, dia akan semakin besar gaya tarik atau tolaknya. Itu berdasarkan data dari kelompoknya Solihun. Oke, lanjut. Selanjutnya dari hasil pengamatan tadi kita tes. Yang pertama, kalau besar muatan Q1 sama dengan 2 dan Q2 sama dengan 2, terus jarak kedua muatannya itu 2 cm, hasilnya besar gaya kolom yaitu 89,876 Newton. Jadi jenis interaksinya tolak menolak karena sama-sama positif. Ya. Terus yang kedua, Q1 sama dengan 2, Q2 sama dengan 2 dengan jarak kedua muatan 3 cm. Hasil besar gaya yang dihasilkan yaitu 39,945 Newton. Karena positif jadinya tolak menolak. Yang nomor 4, Q1 sama dengan 4, Q2 sama dengan 2. Jarak dengan jarak kedua muatan 2 cm. Besar gaya yang dihasilkan yaitu 179,751 Newton. Jenis interaksi tolak menolak. Oke, lanjut. Q1 yang nomor 6, Q1 sama dengan Terakhir. min 2, Q2 nya 2 dengan jarak kedua muatan 2 cm. Besar gayanya 29,876 dengan jenis interaksi kali ini tarik menarik karena ada yang ini minus ada yang plus. Oke, terus lanjut. Dari
kawan-kawan apa ada yang sama atau satu? Ya, Dimas, kenapa punya Dimas? Silakan. Tidak, beda. Jadi yang dari kelompok kami besar gaya kolomnya itu 24,896 newton. Jadi gayanya tarik menarik. Oh, terus Ya, ada yang beda teman-teman? Selain Dimas, ternyata Dimas di data nomor berapa Dimas? Nomor 3 beda ya? Di tempatnya kelompoknya Solihun berapa? 22,469. Punyanya Dimas? 24,896. Kok beda? Ya, gimana kelompoknya Solihun? Nah, silakan dibuktikan. Kira-kira gimana tadi hasil percobaannya? Di data nomor 3 dengan muatan satunya 2 mikrokolom, kemudian muatan keduanya 2 mikrokolom juga ya. Terus jaraknya saja yang berbeda ya, yang diubah jaraknya. Seperti apa kira-kira? Nah, silakan dibuktikan. Kira-kira benar punyanya Solihun atau punyanya Dimas nih? Punya teman-teman berapa? Sesuai dengan punyanya si Solihun, kelompoknya Solihun, atau beda juga sama kayak tempatnya Dimas? Sesuai dengan kelompoknya Solihun, Pak. Oh, sesuai dengan kelompoknya Solihun. Sama berarti. Yang beda lagi ada? Enggak, sama. Sama. Oke, berarti hanya Dimas. Oke, coba buktiin. Berapa? Sudah? Oke, berapa? Hasilnya berapa itu? 4 cm. Ya, 4 cm kan? Hasilnya 22,469. Nah, jadi gimana itu? Ternyata setelah dibuktikan oleh kelompoknya Solihun tetap hasilnya adalah 22,469 Newton. Kemungkinan apa? Hasilnya benar. Hasilnya benar. Terus punyanya Dimas? Oh, mungkin keliru. Nah, oke, ada lagi teman-teman, silahkan di nomor yang lain mungkin ada yang berbeda. Nanti akan dibuktikan oleh kelompoknya Solihun. Nomor 2. Di kelompok sini Ah. hasilnya itu 42,747. Nah, terus punyanya Solihun Pada soal itu jadi apa? nomor 2. 2. 9. Harusnya? Dan di sini hasilnya 42. Oh, hasil tempat kalian 42, sedangkan Solihun 39. Coba buktiin lagi. 39,9945 Oke. Newton. Sama. Berarti dengan hasil yang tadi ya. Ya. Oke, berarti sepertinya ada yang keliru nih dari jaraknya ya. Oke, hati-hati. Makanya tadi Pak Agung bilang apa? Teliti dalam menentukan jarak muatan. Kan? Ke kesimpulan terus hasil akhir tadi seperti apa? Kesimpulannya, setelah melakukan simulasi dapat disimpulkan bahwa gaya listrik makin kecil kalau jaraknya makin jauh. Oke. Terus? Gayanya semakin besar kalau muatan makin besar. Terus? Kalau muatannya sejenis, gaya yang dihasilkan yaitu tolak menolak. Kalau muatannya berbeda jenis atau positif sama negatif, gaya yang dihasilkan adalah tarik menarik. Oke. Selanjutnya? Jarak, besar muatan, dan jenis muatan semuanya berpengaruh terhadap gaya kolom. Mungkin itu tadi presentasi dari kelompok 2. Tentunya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompoknya Solihun. Oke, keren ya teman-teman ya. Nah, hasil presentasinya. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya, teman-teman. Tadi dari hasil tersebut kita sudah punya gambaran terkait dengan gaya kolom. Gimana tadi kalau dia muatannya sejenis, terus muatannya diperbesar, terus jaraknya dijauhkan, gitu kan? Nah, sudah semua sesuai ya berarti ya. Berarti
teman-teman untuk presentasi sudah selesai ya. Teman tadi sudah menanggapi dan luar biasa sekali semuanya ya. Sekali lagi kita applause untuk kita semua hari ini ya. Oke. Apa yang kita dapat, yang kita pelajari hari ini? Oh ya, San, silakan San. Apa yang kita dapat hari ini, San? Dapat ini, ingat lagi lebih mendalam tentang listrik statis. Tentang listrik statis. Oke, listrik statis. Apalagi? Hukum kolom. Sama hukum kolom. Gimana Dan hukum kolom itu? Kayak tentang listrik statusnya itu. Terus? Jadi tentang apa ngeliat video tadi yang apa penggaris yang rending. Iya. Itu Oke, berarti berkaitan dengan gaya kolom ya. Oke. Terus apa lagi? Dimas? Bisa tahu kayak itu tarik menarik atau kayak itu. Oke, bisa tahu gaya itu tarik menarik atau tolak menolak. Kesimpulan pada pertemuan hari ini yang berkaitan dengan hukum kolom bahwa semakin besar apa tadi muatannya, maka semakin besar gaya listriknya. Semakin jauh jarak muatannya, maka iya, oke. Apa lagi? Oke, bagus, good. Kasih plus lagi untuk kita semua ya. Coba sekarang dibuka Chromebook-nya semua. Kita akan tes dulu ya. Nah, apa yang sudah kita pelajari tadi? Kira-kira masuk di otak apa enggak? Gitu ya. Oke. Nah, di sini Pak Agung punya kuis. Ya bisa teman-teman akses di https://bit.ly soal evaluasi hukum kolom. Nah, coba dikerjakan, waktunya kurang lebihnya 3-5 menit ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, nggak boleh contekan tentunya ya. Nggak boleh contekan. Dikerjakan terlebih dahulu. Nah, nanti nilainya akan Pak Agung catat. Kalau sudah selesai semua, teman-teman, gimana? Menarik nggak sih belajar hari ini? Gimana? Coba. Sangat menarik. Oke, sangat menarik. Kenapa kok sangat menarik? karena bisa mengulang materi dari awal. Oh, mengulang-ulang materi dari awal. Oke, ada lagi? Gimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran hari ini? Oh, senang. Oke, sebelah yang tengah kok nggak ada suaranya sih? Kenapa sih ini? Gimana? Ini bingung atau gimana? Gimana setelah mengikuti pelajaran hari ini? Mengetahui? Listrik statis. Listrik statis. Nah, gimana medianya? Oke. Oh. Enak, bisa digunakan? Oh, bisa digunakan. Gimana simulasi pet-nya tadi? Seru? Oh, seru ya. Oke, lebih enakan pakai simulasi pet atau langsung hitung pakai rumus-rumus? Simulasi ya. Oke. Nah, pasti seru ya. Terus gimana? Dengan materi listrik statis ini, susah banget atau Lumayan lah. lumayan ya? Susah-susah gampang. Tapi dengan simulasi pet menjadi lebih enak. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, teman-teman, pelajari lagi ya materi gaya kolom atau hukum kolom ini dengan membaca referensi lebih dalam lagi. Bisa dari buku, dari internet, terus bisa mencoba simulasi tersebut di internet. Nanti bisa diakses kembali ya, teman-teman ya. Oke? Nah, kemudian disiapkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang resultan gaya kolom. Nah, berarti lanjutan dari materi hari ini. Jadi teman-teman harus siapkan. Dipelajari dulu deh ya di rumah ya. Oke? Oke. Nah, kemudian Bapak berikan tugas ya. Nanti mengerjakan soal yang ada di buku fisika halaman 17 sampai 18. Nah, soal nomor 1 sampai 5. Ya, dikerjakan, ditulis di kertas, nanti dikumpul di pertemuan berikutnya. Oke? Oke. Siap? Siap. Oke, baik. Ada yang ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Cukup? Oke.
Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kelancaran dalam menimba ilmu. Agung akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.